Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Mujahidin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang berbahagia, insyaallah malam hari ini akan kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Bulughul Maram tentang bab syarat salat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang syarat salat menghadap kiblat, ya. Kita sudah bahas apakah menghadap kepada Ka'bah ataukah ke arah Ka'bah, ya. Dan kita sampaikan bahwa Ka'bah adalah kiblat orang yang sedang berada di Masjidil Haram, dan Masjidil Haram adalah kiblat orang yang berada di Mekah, dan Mekah adalah kiblat, ya, bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Arah. Kemudian kita juga membahas tentang sholat di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah tidak ada masalah, ya. Sholat sunnah berapa rakaat pun diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Yang penting pada saat mengangkat takbir menghadap kiblat. Setelah itu, ya, terserah mau arah kemana pun, insya Allah sholatnya sah. Tapi itu tidak berlaku untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat wajib biasanya Rasulullah itu turun dulu dari kendaraannya. Dalam konteks kekinian kita sebutkan, kalau kita naik kendaraan umum, ya, atau kendaraan pribadi tapi tidak memungkinkan untuk berhenti, seperti yang disebutkan contohnya kemarin, kita lagi di jalan tol tapi tidak ada tempat untuk berhenti gitu, ya, maka pada saat itu kita sholat fardu seadanya. Sholat fardu seadanya, ya. Maksudnya kan kalau sholat fardu itu harus lengkap syaratnya, berdiri, rukuknya, sujudnya. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu, maka kita sholat apa adanya saja. Kemudian sholat fardu harus menghadap kiblat. Kalau itu tidak menghadap kiblat pun tidak apa-apa. Hanya di sini ada dua pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bahwa sholat kita tadi disebut dengan sholat hurmatil waktu, sholat menghormati waktu. Kalau kita sudah sampai ke tujuan, maka wajib untuk kita ulang kembali sholat itu, ya. Tapi selain dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itulah sholat, sebab Allah hanya memerintahkan satu sholat untuk satu waktu, ya, satu sholat untuk satu waktu. Tidak ada dalam mazhab yang kedua ini dua sholat untuk satu waktu, ya. Kemudian dalam kesempatan ini kita membahas tentang syarat berikutnya, bersihnya tempat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Bumi ini semuanya merupakan masjid, tempat sujud untuk sholat, kecuali kuburan dan WC. Hadis riwayat Tirmizi, tetapi ada cacatnya. Maksudnya ada cacatnya ini, kan syarat hadis sahih itu ada berapa? 5. Pertama, orang yang meriwayatkannya terpercaya. Yang kedua, sanadnya bersambung. Yang ketiga, tidak ada keanehan dalam
periwayatan, misalnya 50 orang yang meriwayatkannya, semua mengatakan iya. Ada satu yang mengatakan tidak, dan satu ini terpercaya orangnya. Nah, itu namanya syad, keanehan. Yang kelima syaratnya illah. Illah itu maksudnya cacat. Cacat yang dimaksudkan adalah ya, secara zahir kita lihat hadis itu sudah lengkap 5 syarat. Tapi orang yang sudah menekuni hadis puluhan tahun dan mengerti seluk-beluknya ilmu hadis mengatakan hadis ini sudah sahih. Ya. Perkataannya itu adalah dalil bahwa hadis itu sudah sahih. Makanya ketika ditanya ulama, apa dalilnya illat itu, katanya dalilnya nggak ada. Dalilnya saya katakan hadis itu sudah sahih. Itu saja. Nanti kalau kau tanya Al-Qattan, kau tanya Imam Ahmad bin Hanbal, kau tanya Ibnu Ma'in, pendapatnya sama dengan pendapat saya. Itu namanya hadis itu illat. Jadi sababul khafi, penyebab yang tersembunyi yang merusak kesahihan hadis tapi hanya diketahui oleh segelintir orang. Itu namanya illat. Makanya hadis ini cacat. Jadi bumi ini semuanya tempat masjid kecuali kuburan. Jadi kita di mana saja kita sholat, ya, di hutan, di tepi, di pantai, di tepi sungai, di lapangan, ya, di mana lagi, di halte, di mana saja kita boleh untuk sholat. Dan tempat itu suci kecuali kelihatan najisnya. Jangan bilang tempat ini najis. Enggak. Semua tempat yang di muka bumi ini adalah suci kecuali memang kelihatan najis di situ. Ya. Itu. Jadi ambil yang mudah, jangan ambil yang sulit. Jangan bilang semua tempat najis kecuali bisa dibuktikan kesuciannya. Tidak. Semua tempat suci kecuali Anda bisa membuktikan bahwa di tempat itu ada najis. Dari apa? Oh, kelihatan ada kotoran di situ. Tapi kalau tidak ada kotoran kelihatan, maka tempat itu adalah bersih. Tapi ini tempat dilewati anjing, ya anjingnya nggak ada di situ. Ya, tempat itu bersih. Kecuali ada baunya, ada bau dari kotoran anjing, ada bau kotoran kucing, yaitu maka itu tempat itu tidak. Selagi tidak ada. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang orang untuk sholat di 7 tempat. Mazbalah apa? Tempat sampah. Masjarah, tempat penyembelihan hewan. RPH, rumah penyembelihan hewan. Maqbarah, apa? Kuburan. Qari'atut thariq, di tengah jalan. Wal hammam, apa? WC. Wa ma'atinil ibli, kandang unta. Wa fawqa zahri baitillahi, di atas Ka'bah. Di atas Ka'bahnya. Jadi enggak sah. Kalau di dalam sah enggak? Sah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai lemah. Nah, kita ambil dulu satu permasalahan tadi, dilarang sholat di kuburan. Nah, hukum sholat di kuburan. Jadi ada 2 pendapat ulama tentang sholat di kuburan. Pendapat pertama mengatakan tidak apa sholat di kuburan. Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi mengatakan la ba'sa bis sholati fiha idza kana fiha mawdi'un u'idda lis sholati
walaysa fihi qabrun wala najasah. Ya. Tidak mengapa sholat di dalam yaitu kuburan jika di dalamnya disediakan tempat untuk sholat dan tidak di dalamnya tersebut kuburan ataupun najis. Jadi masalahnya, kenapa tidak boleh sholat di kuburannya? Menurut pendapat ini bukan karena kuburannya, karena tanah kuburan itu pada umumnya bercampur najis. Karena kuburan yang sudah digali, ya kan, kemudian dimasukkan orang, nanti kan digali lagi, Pak, ya kan? Ada belatung, ada ulat, ada apa. Jadi tanahnya itu mengandung najis, maka tidak boleh sholat di situ. Itu masalahnya. Kenapa tidak boleh sholat di kuburan? Berarti kalau kuburan itu bersih, di sana tidak ada najis, dan memang tempatnya ada untuk sholat, bukan persis di atas kuburan itu, memang ada tempat untuk sholat di situ. La ba'sa, tidak apa-apa. Menurut pendapat ini, mazhab Hanafi. Imam Malik berkata, la ba'sa bis-sholati fil maqabir. Ya. Ini tenang dulu, yang pendapatnya beda dengan pendapat ini, Pak. Ya kan? Jangan dulu kita bahas satu persatu ya. Wa balaghani anna ba'd ashabin nabi kanu yusalluna fil maqbar. Tidak mengapa salat di perkuburan. Dan sampai kepadaku ceritanya, ya, sampai kepadaku ceritanya, kata Imam Malik, bahwa sebahagian para sahabat Nabi salat di perkuburan. Tuh, apa tadi? Hanafi. Yang kedua, Maliki. Menurut Imam Syafi'i, wal maqbaratu al mawdi'u alladhi yuqbar bihi al-'aql. Imam Syafi'i, sebelum dia menjatuhkan hukumnya apa, beliau mendefinisikan dulu apa itu kuburan. Kuburan yang dimaksud adalah pemakaman umum. Pemakaman umum. Di kita apa? Pemakaman TPU, Taman Pemakaman Umum. Itu yang boleh. Kama sifat mukhtalitatut turabi bil mauta, di mana tanahnya itu bercampur dengan apa? Dengan mayat. Wa amma sahra lam yukbar biha qattun. Ya. Kubira fiha qaumun mata lahum mayyit thumma lam yuharrikul qabr. Ya. Adapun di padang pasir, ceritanya dulu di sana ada kuburan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Ya. Maka menurut Imam Syafi'i, sholat di tempat itu hukumnya adalah makruh. Makruh. Makruh itu apa? Berpahala apabila ditinggalkan, tapi tidak berdosa apabila dilakukan. Tapi walaupun makruh, saya tidak perintahkan orang yang melakukannya untuk mengulangi sholatnya kembali. Nah, berarti kalau tidak diulangi, sholatnya sah. Alasannya apa? Li'annal ilma yuhitu bi'anna turaba tahir. Karena kalau kuburan yang begitu modelnya, ya, kuburan di situ cuma ada satu atau dua kuburan.
Di tempat itu cuma ada satu atau dua kuburan. Maka tanahnya bersih. Beda dengan tanah pemakaman umum. Tanah-tanah itu bercampur, Pak. Ada yang baru 2 tahun. Lah kalau kuburannya di Ma'la gimana? Ma'la atau Baqi', ya? Itu paling berapa bulan mungkin sudah digali lagi gitu. Jadi masalahnya ini, kenapa tidak boleh sholat di kuburan? Bukan masalah orang menyembah kubur, tapi masalahnya apa? Tanah kuburan itu bernajis atau kotor. Makanya menurut mereka maksimal hukumnya mati. Dari mazhab Hambali bagaimana? Mazhab Hambali, wala tasihhu as-salatu fil maqbarati wal hammami wal hashyi wa aqani al-ibli, hadha huwa al-madhhab wa alayhi al-ashab. Qala fil furu' huwa ashhar wa asahhu fil madhhab. Qala al-musannif wa ghayruhu hadha zahir al-madhhab huwa min al-mufradat. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal Al-Hambali yang ada di Saudi itu Hambali. Apa katanya? Tidak sholat, itu pun 2 pendapat. Dua pendapat. Maksudnya dalam satu mazhab itu ada 2 pendapat. Biasa itu. Syafi'i juga pendapatnya ada 2. Qaul qadim sama qaul jadid. Pendapat yang pertama dari mazhab Hambali bahwa tidak sah sholat di kuburan, tidak sah sholat di WC, tidak sah sholat di kandang onta. Ini adalah mazhab Hambali dan inilah pendapat para ulama. Pendapat ulama mengatakan tidak. Tapi wa'an Ahmad riwayatul ukhra, menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, anna as-salata fiha sahihah ma lam takun najisah. Salat di kuburan itu hukumnya sah selama kuburan itu tidak bernajis. Salat di kuburan, salat di kamar mandi, salat di mana lagi? Kandang unta sah enggak? Sah menurut riwayat ini. Asalkan tempat itu tidak kandang unta baru selesai dibuat, belum ada untanya, Pak. Najis apa enggak? Enggak. Kamar mandi ya bersih, apalagi kamar mandi zaman sekarang. Bersih enggak? Bersih sekali. Kalau sahnya sah, tapi selama tidak ada tujuan untuk menghinakan sholat, merendahkan sholat. Kalau ada tujuan itu bukan hanya tidak boleh, tapi bahkan orangnya jatuh ke dalam kekafiran. Tetapi walaupun begitu tadi pendapat Imam Ahmad, pendapat yang lebih masyhur dari Imam Ahmad dan pendapat mazhab Hambali adalah tidak sah sholat di perkuburan dan sholatnya harus diulang. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya, Hanafi, Maliki, Syafi'i sholat di kuburan boleh. Ya, hukumnya Hambali sholat di kuburan tidak boleh dalam satu riwayat, tapi ada riwayat yang lain mengatakan bahwa hukumnya boleh. Mari kita lihat dalil. Dalil yang mengatakan boleh.
utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Allah berikan kepada aku 5 perkara yang tidak pernah diberikan Allah kepada seorang nabi pun sebelum aku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ya. Musuhku dibuat Allah ciut ketakutan, padahal jarakku sampai ke sana masih sebulan lagi. Mendengar nama Nabi Muhammad saja mereka sudah takut. Man khafa Allah akhafa Allah kulla syai'in. Itu siapa yang takut sama Allah, maka semua orang takut sama dia. Hanya ada orang itu sangat ditakuti, sangat disegani, ya. Sangat ditakuti. Syekh Ahmad Yasin yang di Palestina itu, ya. Lumpuh Pak, pakai kursi roda, kemana-mana pakai kursi roda. Tapi orang yang paling ditakuti oleh orang Israel siapa? Syekh Ahmad Yasin. Sampai-sampai mereka mengebomnya dengan helikopter Apache. Beliau pulang dari salat subuh dengan hanya mati syahid. Man khafa Allah akhafa Allah kulla syai'in. Siapa yang takut kepada Allah, Allah bikin semua orang takut kepadanya. Takut itu maksudnya disegani, berwibawa. Itu yang pertama. Yang kedua yang diberikan Allah kepada kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Dan dijadikan seluruh muka permukaan bumi ini masjid. Wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Tanah bisa digunakan alat untuk bersuci. Wa ayyuma rajulin min ummati adraka as-shalah falyusalli. Di mana saja seseorang dari umatku, ya, tiba waktu sholat, maka silakan sholat. Enggak harus ke masjid, ya. Enggak harus ketemu dulu masjid baru sholat. Lagi di hutan, lagi di kantor, ya. Lagi di perjalanan, lagi berburu, lagi pergi jalan-jalan, ya. Begitu masuk sholat aja, nggak harus ketemu masjid. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Dulu nggak boleh Pak. Zaman Nabi Musa, kalau ada harta rampasan perang nggak boleh diambil, haram hukumnya. Ya. Kalau ada dibakar. Tapi bagi Nabi Muhammad ghanimah itu halal. Wa kana an-nabiyyu yu'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi yang dulu hanya diutus kepada kaumnya. Nabi Isa hanya diutus kepada orang Bani Israel, diutus kepada domba-domba yang tersesat. Orang Bani Israel maka keliru kalau agama Nasrani itu sampai ke Indonesia ini. Sebab Nabi Isa hanya diutus kepada orang Bani Israel. Beda sama Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Wa utitu syafa'ah. Kemudian yang terakhir diberikan kepada syafaat. Syafa'atul uzma, yang menyelamatkan manusia di pada mahsyar nanti, ya, yang sudah berkumpul selama 50.000 tahun, tidak diadili, tidak ada sirat, tidak ada mizan, ya. Kemudian mereka mintalah kepada Allah, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, semua tidak menyanggupi. Tapi ketika mereka datang kepada Nabi, kata Nabi, adalah saya. Lalu Nabi sujud di bawah arsy, ya. Kemudian berdoa kepada, memuji Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya, irfa' ra'sak
angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah aku perkenankan. Kalau Nabi menceritakan keadaan umat manusia, ya, manusia yang ada mulai sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti, mereka sudah tidak tahan lagi merasakan penderitaan di padang mahsyar dan minta diadakan hisab, mizan dan sirat. Kemudian Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Muhammad. Sengaja Allah buat seperti itu untuk menunjukkan kepada seluruh umat manusia bagaimana mulianya dan bagaimana agungnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis panjang. Ya. Pendalilannya di mana? Dari hadis ini pendalilannya itu waju'ilat liyal ardu masjidah. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa bumi seluruhnya adalah sebagai masjid untuk beliau, dapat disolati di dalamnya, dan ini termasuk kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, al-ardu kulluha masjid. Rasulullah bersabda bumi seluruhnya adalah masjid. Illa maqbarata wal hammam. Yang menjadi inti dalil adalah kalimat illa maqbarata wal hammam. Nabi mengecualikan kuburan dari bumi yang pantas digunakan sholat. Dan ini menunjukkan bahwa kuburan tidak sah digunakan sholat di atasnya. Dalil yang pertama tadi apa Pak? Yang membolehkan sholat di kuburan? Waju'ilat liyal ardu masjidan. Seluruh muka bumi ini termasuk kuburan dan kamar mandi dan kandang onta, itu semua adalah sah untuk dijadikan masjid, tempat sholat. Kenapa? Karena Nabi katakan waju'ilat liyal ardu masjidan. Pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh sholat di kamar mandi, oh ini Nabi mengatakan al-ardu kulluha masjid. Muka bumi ini semuanya masjid, tempat sujud, kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi pendalilannya apa? Oh, Nabi memang menyebutkan semua masjid itu suci, semua masjid itu bisa dijadikan tempat untuk sholat, kecuali kamar mandi dan kuburan. Ada lagi dari yang lain yang tak membolehkan sholat di kuburan. Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Dari Umar, jadikanlah sebahagian dari sholat kamu itu di rumah. Sholat apa ya Pak? Sholat sunnah. Dianjurkan sholat sunnah itu di rumah. Qobliyah dan ba'diyah. Asalkan jangan sampai rumah malas. Nah, itu. Kalau kira-kira malas sampai rumah, akhirnya nanti nggak sholat sunnah, mendingan sholat di masjid. Karena di masjid bersemangat. Nah, jadi habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, innahu kana kabur. Ngapain mau sholat sunnah di rumah? Begitu lihat TV, duduk di TV, tak jadi sholat. Kalau begitu ceritanya, mendingan sholat di masjid aja. Tapi kalau yakin sudah sampai rumah, insya Allah sholat, sholatlah di rumah. Sebaik-baik sholat sunnah di rumah, kecuali sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid nggak boleh di rumah, Pak, nggak sah. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu macam kuburan. Kenapa? Kuburan nggak boleh sholat. Berarti rumah yang tidak ada sholat sunnah padanya berarti sama dengan kuburan. Kesamaannya dalam hal apa? Sama-sama nggak boleh sholat.
Hadis ini menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat untuk sholat. Kemudian jemaah sekalian, sholat di kuburan itu adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, dan kita disuruh untuk menyelisihi mereka, berbeda dengan mereka. Masih ingat Pak, waktu kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ya, kita dilarang melakukan qur'ah. Qur'ah, potong rambut sebahagian di sini dicukur, sini digaret, ya, atau di depan disisakan sedikit, yang lainnya dicukur semua. Itu nggak boleh. Itu mengikuti orang Nasrani dan Yahudi. Jadi apa-apa yang sudah menjadi kekhususan mereka jangan diikuti. Seperti topi yang lalu, topi Natal itu nggak boleh, karena itu merupakan kekhususan mereka. Lalu daripada dua pendapat tadi, mana pendapat yang dipilih? Ya, kita lebih cenderung mengatakan haram sholat di perkuburan dan sholatnya tidak sah, kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah boleh, Pak, karena dulu Nabi datang ke suatu masjid. Rupanya di masjid itu ada seorang wanita yang kerjaannya tukang sapu masjid. Ya, akhirnya ditanya Nabi, mana wanita itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Anggapan sahabat ini wanita biasa saja, orang awam, bukan tokoh, bukan orang penting, bukan orang terkenal. Ternyata Nabi melihat wanita ini adalah orang hebat. Kenapa? Karena dia tiap hari membersihkan masjid. Jangan anggap enteng dengan orang yang membersihkan masjid. Akhirnya kata Nabi, di mana kuburannya? Di sana ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pergi ke kuburan itu, kemudian Nabi sholat. Ini boleh sholat di kuburan, tapi tidak boleh mensolatkan jenazah yang belum dimandikan, harus dimandikan. Kemudian syarat sholat mensolatkan jenazah yang sudah di kuburan adalah jenazah yang semasa dengan kita. Nanti pergi pula ke kuburan Nabi Adam, itu nggak sama kita, Pak, nggak boleh. Atau pergi ke kuburannya Pangeran Diponegoro, ngapain sini? Saya mau sholat jenazah, nggak ketemu sama kita. Dan itu adalah orang-orang yang ketemu sama kita. Misalnya kita mau datang ke keluarga kita yang sudah meninggal, mungkin kita datang terlambat, kita mensolatkannya di kuburan. Tapi kalau sengaja datang ke kuburan untuk sholat, nggak boleh sholat. Qala Allahul Yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Celakalah orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Nah, ini alasan yang lain bahwa sholat di kuburan itu tidak boleh. Faktornya bukan karena najisnya, tapi karena faktor akidah. Satu, yang kedua faktor menyerupai kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Laknatullahi ala Yahudi wan Nasara. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Ini juga hadis, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Di antara orang-orang yang sebelum kamu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid. Ala, ingatlah, janganlah kamu jadikan kuburan sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku larang kamu dari melakukan itu.
Banyak sekali hadisnya. Sebab dari larangan sholat di kuburan adalah ditakutkan sebagai sarana penghantar kesyirikan dan bukan sebabnya karena najisnya tanah kuburan. Ini alasan yang kedua. Jadi apa yang kita ambil kesimpulan dari sini? Janganlah sampai mengatakan orang yang sholat di kuburan itu syirik, kafir. Mati-matian mengkafirkannya. Padahal 3 mazhab mengatakan bahwa boleh. Kalau mazhab kita mengatakan tidak boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan mengkafirkan orang, jangan menyesatkan orang, jangan menyalahkan orang. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan paksakan pendapat kita kepada pendapat orang. Imam Syafi'i itu pakai dalil, Imam Maliki itu pakai dalil, Imam Hanafi itu pakai dalil. Kita cinta kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Walaupun kita tidak semazhab dengan dia, kita hormati mazhabnya. Yang mazhab Hambali juga hormatilah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan juga mazhab Hanafi. Jika ada larangan, nah itulah tadi pendapat yang pertama. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tentang hukum sholat di kuburan. Kalau ada yang mau ditanyakan sedikit, silakan. Kita tidak sholat di kuburan, tapi kiblatnya menghadap ke kuburan. Bagaimana sih? Menghadap? Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa menghadap ke kuburan? Boleh nggak tidak sholat? Kalau disengaja nggak boleh, Pak. Bukankah kita kalau sholat di Masjid Nabawi menghadap ke kuburan? Lagi mana yang sholat di belakang kuburannya Nabi? Mungkin agak sekitar Gimana? Iya, iya. Katakanlah masjid. Iya. Sekelilingnya itu kuburan. Iya. Itu banyak beda payung. Iya. Zaman Belanda itu katanya. Jadi sengaja dibuat dekat masjid itu kuburan biar serem dan menakutkan supaya orang nggak mau ke masjid. Boleh nggak? Ya? Boleh nggak? Boleh. Sah. Yang nggak boleh itu menyembah yang kuburan. Kita kan tidak tahu menyembah budaya karena di hadapan kita itu ada makam. Iya. Nah. Tapi kan kita bukan mau menyembah orang yang ada di makam itu. Boleh jadi di depan ini pun ada kuburan dulu, Pak. Dan di sini pun boleh jadi ada kuburan. PTV bekas kuburan. Mobil PTV bekas kuburan. Saya pernah mendengar ceramahnya Ustaz Abdul Somad tentang ini. Bukan kita tasahul gitu, tapi kalau sampai orang sengaja datang menganggap bahwa sholat di masjid ini ada fadilahnya. Kenapa? Karena di situ ada kuburan wali. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau memang di situ ada kuburan, dari dulu ada kuburan dari zaman Belanda. Ya, masjid hampir rata-rata masjid di ada kuburannya, ya kan? Itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh, ya, sholat ke situ tujuannya adalah untuk mengambil berkah dengan wali ataupun orang yang ada di kuburan. Itu nggak boleh. Kalau itu merusak akidah. Jadi jangan bilang, itu saya nggak mau sholat di situ katanya. Kenapa? Ada kuburannya. Apakah sengaja orang membangun kuburan lalu membangun masjid? Ataukah orang membangun masjid kemudian ada orang menguburkan di sekitarnya? Rata-rata orang pengen kuburan jadi samping masjid, Pak. Tahu kenapa? Supaya orang banyak mengucapin salam. Assalamualaikum ya Anda, ya, supaya dapat doa.
Kalau kuburannya di tengah hutan, nggak ada yang ucapin salam. Ya, itu insya Allah ya tentang sholat di kuburan 2 mazhab. 3 mazhab mengatakan boleh, 1 mazhab mengatakan tidak boleh. Walaupun tadi di sini ya mengatakan pendapat yang paling kuat tidak boleh, tapi kalau kita lebih cenderung, kalau saya pribadi mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Selama tidak bersentuhan dengan masalah akidah. Kalau udah bersentuhan dengan masalah akidah, ya, maka itu pintu untuk memang dari zaman dulu Nabi pun bukan itu saja melarang orang ziarah kubur. Kuntu itu ziaratul kubur mazruha. Dulu kularang kamu ziarah kubur, sekarang betul. Karena dulu orang kan menyembah kubur, menyembah orang-orang soleh yang ada di kubur. Insyaallah pengajian ya silakan. Saudara jauh Surabaya meninggal, kemudian kita ingin mensolatkan atau sholat boleh, bagaimana proses seperti itu? Kalau sholat gaib kita tidak ketemu sama jenazahnya, itu sholat gaib. Pokoknya imam Masjidil Haram meninggal, kita di Indonesia dapat kabar, kemudian kita sholat gaib di sini. Tapi kalau kita datang ke kuburannya, itu bukan sholat gaib lagi. Bukan sholat gaib, memang di situ kuburannya. Sholat hadir namanya. Ya, sholat hadir bukan sholat gaib. Kalau udah datang ke kuburannya. Tapi kalau kita umpamanya yang jenazahnya itu di mana? Di Solo, kita di sini, ayo kita sholatkan almarhum Bapak Ustadz, Bapak Kiai Bulan, katanya kita sholatkan namanya sholat gaib. Insyaallah pada pengajian yang akan datang, apa hukumnya duduk di atas kuburan? Insyaallah yang akan kita bahas. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.